dari bahan pangan setengah jadi. Nah, itu ada contohnya: bakso ikan, dendeng cumi, terasi udang, tepung rumput laut, telur asin, dan dendeng daging. Mari kita bahas. Yang pertama, pengertian bahan pangan setengah jadi. Apakah pengertiannya? Bahan pangan setengah jadi atau produk pangan primer merupakan suatu cara mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik secara kimia, fisik, maupun mikrobiologis, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Salah satu produk olahan dari daging adalah chicken nugget. Nah, seperti gambar, dan anak-anak pasti sudah mengenal apa itu chicken nugget, yang merupakan salah satu produk olahan makanan setengah jadi, terbuat dari gilingan daging ayam dicampur dengan bumbu-bumbu. Adapun tujuan pengolahan bahan pangan setengah jadi adalah meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Pengolahan bahan pangan identik dengan proses pengawetan, baik secara kimia, fisik, maupun mikrobiologi. Dalam pengolahan bahan pangan, perubahan-perubahan yang terjadi pada bahan pangan yang bersifat menguntungkan dengan sengaja diadakan, digiatkan, dibantu, dipercepat, dan diatur. Adapun perubahan-perubahan yang bersifat merugikan, dihambat, dicegah, dihindarkan, dan dihentikan. Nah, itulah pengertian bahan pangan setengah jadi. Materi yang kedua, jenis-jenis bahan setengah jadi yang berasal dari hasil peternakan dan perikanan. Yang pertama adalah bakso ikan. Nah, itu gambarnya seperti itu, bakso ikan. Bakso ikan adalah salah satu olahan setengah jadi dari bahan ikan. Bahan dasar pembuatannya antara lain ikan tuna, surimi, kakap, dan lain-lain. Bakso ikan memiliki tekstur yang lembut dan berbeda dengan bakso daging. Pengolahan bakso ikan dapat digoreng atau direbus. Nah, itulah bakso ikan. Selanjutnya, telur asin. Telur asin itu seperti gambar, mungkin sudah familiar bagi anak-anak. Telur asin adalah istilah umum untuk masakan berbahan dasar telur yang diawetkan dengan cara diasinkan atau diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur itik, meski tidak menutup kemungkinan untuk telur yang lainnya. Telur asin baik dikonsumsi dalam waktu 1 bulan atau 30 hari. Nah, itulah tentang telur asin. Selanjutnya, dendeng daging. Nah, itu seperti gambar. Pengawetan daging dilakukan dengan mengiris daging tipis-tipis. Setelah itu, daging dibumbui dengan saus asam, manis, maupun asin. Selanjutnya,
daging dikeringkan lalu dijemur. Nah, itulah dendeng daging. Selanjutnya keju. Keju pasti sangat familiar bagi anak-anak dan sering mengkonsumsinya juga. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan proses memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Nah, itulah keju. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut dengan rennet. Hasil proses tersebut nantinya akan dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan berbagai macam cara. Yang nomor 3, teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi, hasil perikanan dan peternakan, bisa melalui penggilingan, bisa dipanggang, ataupun digoreng. Itulah teknik pengolahannya, ada 3.